Ini adalah foto Brian Douglas Wells yang sedang berada dalam tahanan polisi sebelum dia menemui ajal yang mengerikan pada 28 Agustus 2003. Dia merupakan seorang pengantar pizza berusia 46 tahun di Erie, Pennsylvania. Siang itu, sekitar pukul 13.47, ia mengantarkan 2 pizza ke sebuah jalan terpencil dekat menara transmisi TV di X631 Peach Street, lokasi yang kemudian ditetapkan penyidik sebagai tempat penyergapan. Wells tidak pernah kembali lagi ke Mama Mia's Pizzeria, tempatnya bekerja. Sekitar pukul 14.30, Wells justru terlihat memasuki bank PNC di Peach Street, menerobos antrian, dan mendatangi Barbara Lipinski, kepala teller bank. Ia menyerahkan secari kertas berisi permintaan uang tebusan senilai $250.000 dengan tulisan Sandra Bom di bagian atasnya. Tidak cukup sampai di situ, Wells kemudian menurunkan kerah bajunya dan memperlihatkan sebuah bom yang terkunci di lehernya. Catatan di kertas itu juga bersikeras, uang tebusan harus diserahkan sebelum pukul 15.00. Lipinski menjelaskan brankas tidak dapat diakses hingga manajernya tiba. Tetapi Wells tetap memaksa, sehingga akhirnya Lipinski menawarkan uang tunai yang tersedia di laci teller. Setelah dikumpulkan, total terdapat uang sebesar $8.702 di laci tersebut yang kemudian dimasukkannya ke dalam sebuah kantong putih. Saat ini semua berlangsung, seorang teller lain diam-diam memberi isyarat kepada customer bank untuk menelpon 911. Wells akhirnya keluar dari bank sekitar pukul 14.38. Tidak lama kemudian, polisi setempat menangkapnya di tempat parkir sebuah toko di dekat bank PNC. Diborgol dan tampak gelisah, Wells dengan panik menjelaskan bahwa 3 pria kulit hitam telah memaksanya untuk mengantarkan pizza ke menara transmisi TV. Kemudian di sana mereka mengunci bom di lehernya dan menyuruhnya merampok bank. Ia juga memohon dengan nada putus asa kepada polisi untuk melepas bom yang terikat di lehernya. Polisi kemudian memanggil tim penjinak bom. Wells dalam keadaan diborgol pun menunggu tim tersebut datang sambil duduk bersila di trotoar. Namun, tak lama kemudian, bom di lehernya mulai mengeluarkan suara bip yang membuat Wells sangat ketakutan. Tragisnya, hanya beberapa menit sebelum kedatangan tim penjinak bom, pada pukul 15.18, bom itu meledak, dan ledakannya merobek dada Wells serta membunuhnya seketika. Setelah penyidikan dilakukan, polisi menemukan surat-surat yang ditemukan di mobil Wells yang merinci langkah-langkah yang harus dilakukan Wells untuk mendapatkan kunci yang dapat digunakan untuk melepaskan bom tersebut dari lehernya. Polisi kemudian mengikuti instruksi tersebut, tetapi tidak menemukan apa-apa. Para konspirator di balik kasus ini telah membersihkan semua bukti. Hal ini kemungkinan besar mengindikasikan Wells memang tidak dimaksudkan untuk selamat dari percobaan perampokan ini. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan panjang, terdapat plot twist yang mengejutkan di kasus ini. Penyelidikan mengungkap jaringan yang cukup kompleks di balik kasus ini. Pusat jaringannya diduga kuat adalah Marjorie Dale Armstrong, seorang yang menderita gangguan bipolar dan narsisme. Ini dimulai dengan hasratnya untuk mendapatkan warisannya secepat mungkin dengan cara membunuh ayahnya yang kaya, Harold Dale. Ia diduga merekrut Kenneth Barnes, seorang pengedar narkoba kenalannya, menjanjikannya $200.000 untuk pembunuhan itu. Untuk mendanainya, mereka merencanakan perampokan bank. Barnes merekrut Jessica Hoopsick, seorang pekerja seks yang mengenal Brian Wells. Hoopsick menyarankan Wells yang menjadi perampoknya. Dale Armstrong, Barnes, dan mantan pacarnya, William Rothstein, yang merupakan seorang yang memiliki keahlian di bidang elektronik, kemudian melibatkan Wells dalam skema mereka. Penyelidik percaya kelompok itu bertemu pada 27 Agustus untuk memfinalisasi rencana mereka. Pada tanggal 28, Dale Armstrong atau Rothstein membuat pesanan pizza palsu untuk memancing Wells ke lokasi menara yang menjadi tempat pertemuan mereka. Di sana, Rothstein yang telah merakit bom untuk keperluan ini kemudian mengunci bom itu di leher Wells. Mereka memberinya catatan tebusan untuk diberikan ke pihak bank dan surat yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukannya setelah mendapatkan uang dari bank tersebut. Penyidik menduga kuat kalau Wells awalnya diberitahu kalau bom itu hanya alat peraga yang tidak berbahaya dan hanya berfungsi untuk menakuti pihak bank. Hal ini menjelaskan sikapnya yang relatif tenang di awal-awal perampokan. Ia kemungkinan baru menyadari fakta menakutkan kalau bom tersebut asli tidak lama sebelum akhirnya bom itu merenggut nyawanya. Pada 20 September, William Rothstein diliputi rasa bersalah karena membantu Dale Armstrong menyembunyikan mayat pacarnya yang baru ia bunuh, James Roden, menelpon polisi dan mengakui penyembunyian itu sebelum mencoba bunuh diri. Ia akhirnya meninggal karena limfoma pada tahun 2004. Karena pengakuan ini, Dale Armstrong langsung ditangkap dalam kasus pembunuhan Roden.
Saat dalam tahanan pada tahun 2005, dalam negosiasinya dengan penyidik, dia mengakui kalau ia menyediakan timer yang digunakan dalam bom dan Wells ternyata dengan sukarela ikut dalam rencana perampokan ini dengan iming-iming uang setelah perampokan itu berhasil. Tetapi, dia bersikeras menyalahkan Rothstein sebagai dalang utamanya. Kenneth Barnes di kemudian hari juga mengakui keterlibatannya dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara karena perbuatannya. Saudara Brian Wells, John, tetap bersikukuh kalau saudaranya tidak secara sukarela mengikuti skema perampokan ini dan berpendapat kelalaian polisi berkontribusi pada kematiannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Brian Wells adalah korban atau bagian dari kejahatan yang akhirnya merenggut nyawanya sendiri?